Teddy Minahasa bawa-bawa nama Kapolri Listio Sigit dalam persidangannya. Saya menghadap beliau. Sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan peristiwa yang muncul bukan peristiwa biasa. Hal ini membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pusing 7 keliling. Yang baru saja penangkapan Irjen Teddy Minahasa karena dugaan kasus narkoba. Ini merupakan kasus terbesar seorang perwira tinggi Polri pertama tersangkut zat terlarang. Menyedihkan. Jika hal ini benar, bagaimana bisa seorang aparat penegak hukum terjerat barang terlarang begitu? Pak Listio nggak boleh patah semangat, harus tetap kuat untuk mengembalikan citra kepolisian pada tempatnya. Di dalam pasal 6 di Perpol itu kan jelas-jelas mengatur bahwa anggota itu kan boleh menolak perintah. Boleh menolak perintah. Ya, kalau perintah tersebut dianggap salah. Dan saya kira ini saya ingatkan kepada seluruh anggota agar memahami hal-hal seperti ini sehingga kemudian berani menolak perintah-perintah yang kemudian dirasa oleh anggotanya itu salah. Saya minta kepada anggota untuk menolak dan jangan takut, dan bila perlu apabila kemudian karena dia menolak terhadap apa yang menjadi perintah itu terus kemudian mendapatkan ancaman, laporkan saja ke pimpinan yang lebih tinggi. Kita akan respon sehingga kemudian anggota betul-betul firm pada saat melaksanakan tugas. Jadi kalau ada kasus seperti ini langsung lapor kepada Kapolri, ya kita ambil langkah, misalnya langsung pemeriksaan, dan kalau memang dinyatakan itu ada kaitan pidana, segera pidana ditangani oleh pihak Bareskrim atau kalau di tingkat Polda ya di Reserse Polda. Model pengungkapan narkoba itu kan berjenjang ya, bertingkat ya. Akan sampai kepada yang bersangkutan informasi itu kalau misalnya kemudian diikuti dan benar ya Pak Teddy Minahasa kena. Ini memprihatinkan, mengagetkan. Tahun 2022 ini menurut catatan IPW adalah tahun penindakan kepada para perwira tinggi terbanyak. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa mendadak bawa-bawa nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam persidangannya. Hal ini diungkapkan Teddy Minahasa saat menjadi saksi mahkota dalam persidangan AKBP Dodi Prawinegara dan Linda Pujiastuti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu 1 Maret 2023. Dalam pengakuannya, Teddy mengaku sempat menemui Kapolri Listio Sigit sebelum ditetapkan jadi tersangka. Tujuan Teddy menemui Kapolri adalah menjelaskan terkait perkara peredaran narkoba jenis sabu yang menjeratnya. Teddy berinisiatif menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah mengetahui mantan Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawinegara ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada 12 Oktober 2022. Teddy mengaku langsung mendatangi kantor Listio Sigit. Hal ini dilakukan karena Teddy Minahasa mendapatkan informasi bahwa namanya bakal disebut-sebut dalam kasus itu. Saya langsung menuju kantor Kapolri. Saya menghadap beliau untuk menjelaskan peristiwa ini, kata Teddy dalam persidangan melansir dari tayangan Kompas TV. Namun demikian, upaya Teddy Minahasa menghadapi Kapolri ditolak mentah-mentah oleh orang nomor 1 di Korps Bayangkara tersebut. Beliau mengatakan Dinda dimintai keterangan dahulu oleh Propam. Saya tidak ingin kejadian seperti Sambo. Saya diberikan informasi yang salah lalu jadi enggak karu-karuan, ujar Teddy Minahasa menirukan ucapan Kapolri. Setelah gagal menjelaskan maksud dan tujuan dari kepada Kapolri, Teddy kemudian mendatangi kantor Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan. Kemudian ia diarahkan ke Biro Pengamanan Internal atau Peminal Polda Metro Jaya.
Dan di situ saya akan dimintai klarifikasi keterangan. Namun sebelumnya saya diambil darah, urin, dan rambut.